Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aizatul Zawah Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 107 dari kelas PM 2024D. Di sini saya akan menjelaskan teorema 6.1 yaitu sudut eksterior yang berbunyi sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh yang lain. Jadi untuk teorema 6.1 yaitu sudut eksterior yang diketahui yaitu ada segitiga ABC, eksterior di sudut BCD. Ini eksteriornya, sudut eksteriornya di sini. Nah, yang akan kita buktikan yaitu besar sudut BCD lebih dari besar sudut ABC. Nah, untuk membuktikannya yaitu sini bukti. Yang pertama yaitu kita misalkan E, ini sembarang titik ya, jadi saya pilih E, merupakan titik tengah dari BC. BC kan di sini, berarti E di sini. Ini E. Ini karena teorema 1.5. Apa itu teorema 1.5? Teorema 1.5 berbunyi setiap ruas garis atau segmen mempunyai tepat satu titik tengah. Jadi ini setiap segmen mempunyai tepat satu titik tengah. Segmen BC mempunyai tepat satu titik tengah, yaitu titik E. Lalu yang kedua, kita BE, segmen BE itu kongruen dengan segmen CE. Ini BE ini kongruen dengan ini. Kenapa kok kongruen? Alasannya yaitu karena definisi titik tengah. Karena titik tengah ini pasti membagi dua segmen, satu segmen ini menjadi dua sama panjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita buat titik F perpanjangan dari AE, sehingga AE itu sama dengan EF. Nah, misal di sini kita buat F ya, kita buat F dari perpanjangannya ini, kita tarik sini. Jadi ada segmen AF yang mempunyai titik tengah E. Jadi AE ini akan sama dengan EF. Alasannya yaitu karena penempatan titik. Nah, karena ini dengan ini sama, jarak antara AE dan EF sama, maka ini dan ini itu kongruen. Nah, dan ini BE dengan EC juga kongruen. Selanjutnya yang keempat yaitu sudut BEA akan kongruen dengan sudut CEA. BEA akan kongruen dengan CEA. Kenapa? Karena bertolak belakang. Selanjutnya yaitu karena sudut BEA dan CEA ini sama, otomatis akibatnya yaitu segitiga BEA akan kongruen dengan segitiga CEA. Karena apa? Karena definisi karena sisi sudut sisi BEA dengan CEA, sisi sudut sisi. Selanjutnya yang karena segitiga BEA dengan CEA kongruen, maka akibatnya sudut ABC akan kongruen dengan sudut ECF. Karena apa? Karena alasannya merupakan karena definisi segitiga kongruen. Ini akibat dari ini. Selanjutnya yang karena sudut AB
ABC dan sudut ECF ini kongruen, maka besar sudut BCD akan sama dengan besar sudut ECF ditambah besar sudut FCD. Karena apa? Karena penjumlahan sudut. Ini BC ini maaf, ini titik D. BCD ini itu sudut ini. Nah, jadi sudut ini akan besarnya merupakan penjumlahan dari sudut ECF ini dengan sudut FCD ini, yang ini. Nah, otomatis sudut BCD ini pasti akan lebih besar daripada ECF atau dari FCD. Nah, selanjutnya yang ke-8 yaitu karena besar sudut BCD itu sama dengan besar sudut ABC ditambah besar sudut FCD. Karena apa? Karena definisi kongruen. Nah, karena besar sudut BCD ini sama dengan sudut ABC ditambah FCD, maka besar sudut BCD akan lebih besar dari besar sudut ABC. Nah, karena apa? Definisi A lebih dari B. Kok bisa definisi ada A lebih dari B? Nah, misal gini, jika itu ada A sama dengan B plus C, dengan C merupakan anggota bilangan bulat positif, maka otomatis A akan lebih dari B. Kenapa? Karena ini, kalau misal A ini merupakan hasil penjumlahan dari B plus C, otomatis kalau misal A ini lebih besar daripada B. Karena kalau misal ini B ini tanpa C, maka otomatis ini A ini sama dengan 2A sama dengan B. Jadi teorema tersebut terbukti.